Pada tanggal 16 Mei 2014, kami mengupload sebuah video yang ditujukan kepada Bapak Menkom Info Indonesia saat ini atas tindakan beliau yang cukup kontroversial. Namun, menurut banyak kalangan, termasuk kami, tindakan yang diambil oleh beliau merupakan buah dari pemikiran yang sempit dan kurang cerdas. Mengingat posisi beliau adalah seorang menteri yang seharusnya memiliki pemikiran dan wawasan yang luas. Tapi itu menurut kami loh ya bisa aja kami salah. 1 hari setelah kami mengupload video Dear Menkom Info, website kami thekamiproductions.com dihack oleh seseorang yang mengaku membela tindakan Menkom Info untuk memblokir Vimeo. Kami jadi bertanya-tanya apakah ada pengguna internet di Indonesia yang setuju dengan kebijakan Menkom Info untuk menutup Vimeo. Atau pertanyaan beliau, kalau internetnya cepat mau dipakai buat apa? Pak, bagaimana kalau pertanyaannya dibalik? Kalau internetnya lambat, bisa dipakai buat apa? Anyway, sebuah website yang dihack tidak akan membuat kita bungkam. Jadi seperti yang kami janjikan, inilah video kompilasi untuk Bapak Menkom Info periode 2009 sampai 2014. Jika saya punya kesempatan 15 detik untuk berbicara dengan Menkom Info, saya akan bilang saya setuju dengan kebijakan dia. Apa kalau perlu hapus internet dari Indonesia? Pak Kominfo, Twitternya fullback dong, biar ntar kita bisa tuduaran. Sebagai mahasiswa di dalam dunia itu Pak, banyak banget tugas dari dosen-dosen saya yang harus saya rangkum. Dan kalau Bapak ngeblok situs Vimeo itu, tugas saya bagaimana? Kalau saya nggak dapat nilai, saya harus minta tanggung jawab ke siapa? Kalau Indonesia lemot, kita mau jadi apa Pak? Kementerian Kemenak, berbagai layanan yang ada dalam teknologi komunikasi dan informasi saat ini membantu kita dalam menjalankan fungsi komunikasi. Seperti pertama, to inform, kedua, to educate, lalu kontrol sosial, dan surveillance. Kalau diblokir semua layanannya, mau jadi apa? Menurut Bapak masalahnya akan selesai. Sampean itu kalau bikin kebijakan kok mikir saya. Gara-gara sampean semua orang sekarang baca koran, nggak ada lagi lihat ya sosial media. Pekerjaan saya jadi tambah banyak. Saya ini kan PKS, pengantar koran subuh. Belajar pakai kalkulator dulu aja Pak, nggak usah main internetan. Saya nggak suka kalau Vimeo diblok, masih banyak video-video sharing lainnya yang mengunggah konten-konten pornografi tapi tidak diblok. Kalau yang nggak pinter kayak Bapak aja bisa jadi menteri, gimana saya yang lulusan universitas bagus Pak? Pasti bisa jadi menteri juga. Pak Menkom Info tuh ngapain sih? Mending diam aja deh kalau nggak tahu apa-apa. Ya iyalah, YouTube nggak diblokir sih, cuma iklan. Gue yakin kok Patifatul sama Kemkominfo dapat komisi dari iklan-iklan itu. Jangan Bapak asal-asalan memblokir website Pak. Lebih baik Bapak perhatiin dulu kualitas internet negara kita Pak, sebelum Bapak melakukan upaya represif, misalnya pemblokiran terhadap website tertentu. Memblokir web bukan solusi yang tepat Bang. User sebagai penyebar, source, dan receiver dari informasi. Mengedukasi user dapat membuat penyebaran dan penggunaan pemanfaatan dari informasi dapat jadi lebih baik. Pak, tolong belajar dulu sosial media itu kegunaan basicnya apa, jangan asal blok. Kalau saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya akan memberikan penghargaan ke beliau sebagai menteri tergoblok yang pernah ada. Saya prihatin dengan suara rakyat yang begitu kecewa. Mungkin saya akan kirim Bapak ke luar negeri, terus saya lesin sama bule-bule tentang apa itu arti komunikasi dan internet. Ntar gampang, Pak Kominfo tak jadikan Menteri Pemberdayaan Wanita, biar bisa memberdayakan wanita, kayak partainya tuh. Saya ingin jadiin sampean Menteri Peternakan kambing. Kalau saya jadi presiden, pasti saya akan memecah dan mengganti dengan yang baru yang lebih mengetahui tentang internet di Indonesia. Saya akan mengganti Bapak Menkom Info dengan orang yang lebih berkompeten. Kalau saya jadi presiden, saya bakalan nanya bapaknya, mau masih lama jadi kementerian? Saya pastikan orang seperti Bapak tidak akan pernah menjadi menteri lagi. Kalau gua jadi presiden, Patifatul bakal gua turunin jadi anak magang di Kemkominfo. Dan kalau saya jadi presiden Pak, Bapak udah saya ganti sama penjaga warnet dekat kosan saya, karena kualitasnya nggak jauh beda Pak. Makasih. Langsung saya pecat. Pecat. Dan sekarang Anda dibebas tugaskan selamanya. Saya, selaku Presiden, mengaku bangga karena beliau telah mengambil banyak keputusan di saat kementerian lain tidak mengambil keputusan apa-apa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan video. Karena butuh usaha lebih untuk membuat sebuah video daripada sekedar ngetik. Dan kami yakin, banyak juga yang telah punya cita-cita untuk membuat video. Tapi akhirnya males atau takut mukanya jadi target Kemkominfo yang akhirnya membuat dia batal mengirim video. Mengapa kami membuat video seperti ini? Indonesia adalah sebuah negara demokrasi, di mana pemerintah seharusnya bekerja untuk rakyat. Kami bermimpi Indonesia memiliki pemerintah yang mau mendengar,
Bukan cuma kebutuhan dan keluhan rakyat, namun juga kritik dan saran supaya mereka bisa bekerja lebih baik dan maksimal. Namun bagaimana mereka mau mendengar suara rakyat kalau tidak ada yang berani bersuara? Saat ini sosial media adalah media yang paling mudah digunakan untuk berbicara kepada pemerintah tanpa melalui birokrasi yang ribet. Bersuara yang kami maksud adalah memberikan tanggapan, saran, kritik, maupun apresiasi. Lebih baik lagi kalau disampaikan dengan cara yang kreatif. Bukannya nyampah, mencaci maki, fitnah dengan identitas palsu. Mari kita menggunakan sosial media dengan positif. Marilah mulai bersuara.